Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam kebaktian online Gereja Victory Sorong. Sebelum memulai kebaktian, akan ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan seperti berikut ini. Yang pertama, carilah tempat yang tenang atau hindari hal-hal yang akan bisa mengganggu fokus saudara-saudari kepada Tuhan dalam kebaktian ini. Yang kedua, persiapkan sikap hati yang respek kepada Tuhan di sepanjang kebaktian online ini dengan tidak sambil melakukan aktivitas lain selama kebaktian berlangsung. Yang ketiga, pada saat memuji dan menyembah Tuhan, sebaiknya kita fokus bahwa Tuhan adalah audiens kita. Yang keempat, mari kita bisa membuka kamera atau menampilkan video kita agar kita bisa tetap saling melihat dan dilihat agar dapat memberi semangat kepada satu sama lain. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon perhatian, 5 menit lagi ibadah akan segera dimulai. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Tiada yang lain. Oh, Engkau selalu besertaku. Oh, tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya Tuhan. Hanya Kau, Hanya Kau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
ibadah akan segera dimulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah kembali walaupun secara online, tapi penyertaan Tuhan tetap ada atas hidup kita. Oleh sebab itu mari kita puji Dia, kita tinggikan namanya, kita naikkan pujian, mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan akan penyanyi ini sekali lagi, katakan mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja.
Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih sebab Engkau Allah telah menciptakan kami, memilih dan menetapkan kami, bahkan telah menebus dan menyelamatkan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang secara sempurna mengerjakan karya penebusan dan penyelamatan dalam diri kami sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Dan kami bersyukur juga karena Engkau Allah telah memeteraikan dan mengaplikasikan karya penebusan dan penyelamatan itu dalam diri kami melalui kuasa Roh Kudus. Kami memuji Tuhan, kami menyembah meninggikan Allah Tritunggal, Allah yang kudus, Allah yang esa, Allah yang senantiasa memberikan kepada kami waktu-waktu yang berharga untuk kami beribadah dan bersekutu bersama-sama dengan orang-orang pilihan Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam dan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Namun kami sadari Bapa bahwa ibadah kami pada pagi hari ini tidak akan dapat berjalan jika Tuhan tidak hadir di atas dan di dalamnya. Oleh sebab itu Bapa, kiranya ibadah kita pada pagi hari ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kedua B sampai dengan ayatnya yang ketiga bagian A. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah senantiasa setia menyertai dan memelihara hidup kami. Engkau Allah senantiasa setia merangkul kami. Engkau Allah senantiasa memegang erat tangan kami. Bahkan Engkau Allah juga senantiasa mengangkat kami ketika kami ada di dalam keadaan yang baik maupun kami ada di dalam keadaan yang kurang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena sepanjang perjalanan hidup kami merasakan kasih setia Tuhan. Kami senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami juga senantiasa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan di saat kami lemah, di saat kami berdaya, dan itu membuat kami tidak bisa merasakan kasih setia Tuhan pun, itu tidak cukup bagi kami untuk tidak menyatakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu Bapa, tak henti-hentinya bibir dan mulut kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami. Namun kami sadari Bapa, meskipun Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia menyertai memelihara hidup kami, bahkan Engkau Allah juga telah menebus dan menyelamatkan kami serta memeteraikan dan mengaplikasikan karya penebusan dan penyelamatan itu dalam diri kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas, kami manusia yang berdosa, yang kerap kali secara sengaja maupun tidak sengaja, secara sadar maupun tidak sadar, entah itu melalui perlakuan kami, entah itu melalui tutur kata kami, bahkan melalui lubuk hati kami yang paling terdalam, kami menyakiti hati orang tua kami menyakiti hati saudara kami menyakiti hati pasangan kami menyakiti hati anak-anak kami menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan terlebih khusus, melalui hidup kami menyakiti hati Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapa, berkenanlah Engkau Allah untuk menyucikan kami, menguduskan kami, serta melayakkan kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami juga sadari Bapa bahwa Engkau Allah senantiasa setia mengampuni kami, senantiasa setia menyucikan kami dan menguduskan serta menyempurnakan kami. Karena Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh kuasa itu,
sanggup untuk menyucikan dan menguduskan kami semua. Dan kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan, penyucian Tuhan dan penyempurnaan Tuhan yang sudah dan terus menerus Engkau kerjakan bagi setiap kami, umat-umat pilihan-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam Anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami telah berdoa dalam pimpinan Roh Allah yang kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, saya persilakan untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Sebagai hamba Allah, saya memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah terjadi atas hidup kita. Sebab firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia dan segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan sikap yang tegap dan suara yang lantang. Dan hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan memuji-muji Tuhan. Kita masuk gerbangnya dan penuh pujian. Kita besarkan dan kita agungkan namanya. Kita naikkan pujian ini bersama. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Sebab berkat-Nya, kemurahan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih karena Dia Allah yang begitu baik dalam hidup kita, teramat baik. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Saudara, saja kita semua bangkit berdiri bersama. Kita naikkan penyanyi sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang memuliakan hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Kami memuji, memuliakan, meninggikan, serta menyembah Engkau Allah pencipta kami, Allah penebus dan penyelamat kami, dan Allah penghibur kami. Allah yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kami, Allah yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami, bahkan Allah juga yang senantiasa memelihara dan menyertai perjalanan dan perkembangan alam semesta ciptaan-Mu. Kami memuji Tuhan juga untuk karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga meskipun kami dalam keadaan yang sulit, kami dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang membuat hati kami sedih dan gelisah, kami tetap dikuatkan oleh Tuhan sehingga kami mampu bersyukur, kami mampu memuji Tuhan, kami mampu bersuka cita dikala keadaan diri kami yang sulit dan susah ini. Dan kami juga bersyukur karena dalam perjalanan hidup kami, Allah memberikan kepada kami waktu yang berharga, bukan hanya untuk bernyanyi, bukan hanya untuk bersuka cita, namun Engkau Allah juga memberikan kepada kami waktu yang berharga untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan yang akan menuntun, firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami, dan firman Tuhan yang akan menyempurnakan kami. Namun kami sadari kami adalah manusia yang terbatas dalam memahami firman-Mu yang begitu luas. Oleh sebab itu, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami belajar firman Tuhan bersama-sama, kiranya Engkau Allah menuntun kami, kiranya Engkau Allah memampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan firman Tuhan, kami sama-sama mengerti, memahami, dan pada akhirnya dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang telah memberikan kepada kami waktu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Amin. Jemaat disilakan duduk. Ya, kita patut memuji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama-sama. Sekalipun, sekali lagi kita harus tetap beribadah secara online. Meskipun pemerintah telah mengizinkan kita, namun demi menjaga diri kita bersama-sama, maka kita harus tetap melaksanakan ibadah secara online. Dan kita patut bersyukur untuk semua itu. Dan saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik. Dan jikalaupun ada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan yang kurang baik, doa saya kiranya Bapak Ibu dimampukan oleh Tuhan sehingga dapat mengikuti ibadah ini sampai selesai. Dan Bapak Ibu yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, khususnya kita yang ada di negara tercinta ini, pasti ada banyak peristiwa yang membuat kita tergugah. Pasti ada banyak peristiwa yang membuat kita terkesan untuk mengingat dan melihat itu kembali. Dan pada saat ini saya mau mengajak kita melihat peristiwa yang menarik yang terjadi pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Di mana pada hari itu
Presiden kita yang terpilih saat itu, Presiden Joko Widodo, membacakan atau mengumumkan daftar menteri dan anggota Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai dengan periodenya yang ke-2024 di halaman Istana Presiden. Dan dalam pembacaan tersebut, Bapak Ibu pasti ingat kan, ada sejumlah nama yang terbilang baru dilibatkan dalam dunia politik. Bahkan sejumlah nama yang dalam pengamatan kita dan dalam pengamatan para pakar politik, itu orang-orang itu baru mengemban tugas sebagai seorang menteri. Mereka adalah sebut saja Wisnu Tama, yang saat itu diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Meskipun saat ini Wisnu Tama tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain Wisnu Tama, ada juga nama Erick Thohir, yang saat itu dipilih dan dilantik sebagai Menteri BUMN. Selain Erick Thohir, ada juga Nadiem Makarim, seorang founder dari aplikasi ternama saat ini. Dia dipilih dan ditetapkan sebagai Menteri Pendidikan serta Menteri Kebudayaan. Dan selain 3 orang tersebut, tentu saja ada beberapa wajah baru lainnya yang dipilih disebutkan pada acara pelantikan tersebut. Dan tentunya pemilihan nama-nama itu menuai banyak pro dan kontra. Akan tetapi, kita akan lihat saja kinerja mereka sampai saat ini. Namun, selain pemilihan dan pelantikan nama-nama baru yang tadi saya sebutkan, ada satu momen yang membuat saya tergugah dan membuat saya terkesan pada saat itu. Tapi entah bagi orang yang lain atau entah bagi jemaat Tuhan, bagi saya, selain penyebutan nama-nama tersebut, hal menarik lainnya ialah closing statement Presiden Jokowi, yang salah satu poinnya kira-kira berbunyi demikian: tidak ada visi misi presiden, yang ada hanya Bapak Ibu, tidak ada visi misi menteri, yang ada itu hanya visi misi presiden. Closing statement ini terdengar menarik, Bapak Ibu. Mengapa? Karena dari poin tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa patron para menteri dalam bertugas hanyalah visi misi presiden, bukan visi misi pribadi mereka, atau bahkan bukan visi misi lembaga yang mengutus mereka. Dan tentu harapan kita semua masyarakat Indonesia, visi misi presiden ini adalah visi misi rakyat dan hanya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan yang lain. Nah, kalau kita melihat dalam urusan politik saja, harus ada patron, harus ada pola, di mana oleh pola itulah kita mengikuti, dan oleh pola itulah diri kita dibangun, pemerintahan kita dibangun di atas dan olehnya. Nah, pertanyaan saya sekarang, bagaimana dengan gereja? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru dalam tulisan Rasul Paulus, Paulus kerap kali dan bahkan lebih dahulu menyatakan hal yang sama meskipun dalam redaksi yang berbeda. Dan hal yang sama yang dinyatakan oleh Rasul Paulus yang kita temui dalam setiap tulisannya kira-kira bernada berikut: ikutlah teladanku, ikutilah teladanku. Nah, apa maksudnya ini? Teladan yang dimaksudkan oleh Paulus ialah teladan yang lahir dari pergumulan dan relasinya secara pribadi dengan Allah, sehingga dapat disimpulkan sebenarnya yang ingin dimaksudkan oleh Paulus ketika dia berkata ikutilah teladanku, sebenarnya Paulus sedang merujuk kepada teladan Kristus. Sehingga Bapak Ibu sekalian, teladan Kristuslah patron serta cerminan utama dalam hidup berjemaat, hidup bergereja, bahkan hidup bermasyarakat. Dan teladan tersebut terefleksi dari karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus secara sempurna di kayu salib,
Dan sebelum itu, teladan itu terefleksi ketika Kristus berinkarnasi di dalam dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, atau dengan kata lain, Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama dari hal itu. Apa makna inkarnasi Kristus? Bagaimana inkarnasi tersebut dijadikan patron dalam hidup berjemaat, dan kira-kira apa implikasinya? Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Filipi pasalnya yang kedua. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Allah yang telah memberikan firman-Nya kepada kita. Terpujilah Allah juga yang akan memampukan kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, dan terpuji jugalah Ia yang akan memampukan kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, dari pembacaan firman Tuhan kita dalam Filipi pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, kita akan membacanya, kita akan merenungkannya bersama-sama di bawah satu tema, yakni inkarnasi Kristus, patron dalam hidup berjemaat. Sekali lagi, inkarnasi Kristus, patron dalam hidup berjemaat. Bapak Ibu yang terkasih, untuk membahas tema ini, saya akan mengajak kita melihat bagan teks yang akan menjadi gambaran besar bagi kita tentang apa yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama mengenai makna inkarnasi Kristus, di mana di dalam pembahasan tentang makna inkarnasi Kristus ini, kita akan menjumpai tiga pokok atau tiga poin besar. Yang pertama, humilitas atau kerendahan hati Kristus, itu di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan kemudian poin yang kedua, eksalsitas atau pemuliaan diri Kristus. Dan yang terakhir, kemuliaan Allah di ayatnya yang ke-11. Kemudian poin besar yang kedua, kita akan melihat implikasi atau dampak dari inkarnasi Kristus yang akan kita bahas nanti ke dalam kehidupan berjemaat, sehingga inkarnasi Kristus itu menjadi patron dalam hidup berjemaat. Dan dalam hidup berjemaat ini Bapak Ibu bisa lihat di bagan yang sudah ditampilkan, bahwa
dalam hidup berjemaat hendaklah kita, poin yang pertama, sehati sepikir dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Dan poin yang kedua, dalam hidup berjemaat hendaklah masing-masing kita memusatkan pikiran pada Kristus, ayatnya yang kelima. Dan marilah kita beranjak pada poin besar yang pertama, yakni makna inkarnasi Kristus. Poin yang pertama, kita akan melihat kerendahan hati Kristus. Nah, sebelum kita membahas inti apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 terkait dengan kerendahan hati Kristus, kita perlu memahami bahwa di dalam inkarnasi Kristus ada 3 hal penting yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam teks Filipi 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagian yang pertama berbicara tentang transendensi Kristus atau natur ilahi Kristus. Nah, apa itu transenden atau transendensi itu? Transenden atau transendensi itu memiliki arti melampaui, tidak terbatas dan tidak tergapai. Atau dengan kata yang lain, sesuatu yang lebih besar dari kita. Sesuatu yang di luar dari kita atau bahkan di luar dari alam yang nyata saat ini yang bisa kita jumpai. Dan dalam teologi Kristen, kata ini merujuk kepada sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi atau jauh melampaui manusia. Dan oleh sebab itu, dalam teologi Kristen, kata ini seringkali digunakan untuk Allah sebagai pribadi yang begitu mulia dan terpisah dari manusia. Nah, dalam kaitannya dengan teks yang kita baca pada saat ini, khususnya pada ayatnya yang ke-6, perhatikan Bapak Ibu, ayat yang ke-6 berbunyi demikian, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, pada ayat yang ke-6, Kristus dengan kata lain disebut sebagai pribadi yang lebih besar dari kita, pribadi yang tidak sama dengan kita. Kenapa? Transendensi Kristus itu terrefleksi dari 2 kata, yaitu dalam atau dalam bahasa aslinya huparkon dan rupa atau dalam bahasa aslinya morfe. Kata huparkon atau dalam terjemahan yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai kata dalam, yang dalam arti literalnya berarti berada, itu dalam bentuk present tense. Sehingga kata ini ingin menunjukkan bahwa kata yang mengikuti setelah kata dalam itu sesuatu kondisi yang terus menerus, sesuatu kondisi yang tidak berhenti, yang tidak berakhir. Nah, sedangkan kata morfe dalam teks yang kita baca pada saat pagi hari ini atau yang diartikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai rupa, itu tidak hanya memiliki makna rupa atau bentuk, tetapi pengertian yang lebih luas yang berbicara tentang esensi atau hakikat dari pribadi yang dijelaskan dalam konteks penggunaan kata tersebut. Dalam penggunaan atau pemaknaannya pun, morfe atau kata rupa yang diterjemahkan oleh LAI ini tidak pernah dikaitkan dengan keadaan fisik, melainkan lebih menekankan esensi, natur, atau keadaan sebenarnya yang tidak pernah berubah. Sehingga dengan kata lain, ketika Rasul Paulus berkata pada ayatnya yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, Rasul Paulus sedang berbicara tentang esensi atau hakikat Yesus Kristus sebagai Allah yang tidak pernah berubah atau bahkan tidak pernah hilang, bahkan dalam masa inkarnasinya. Kekekalan hakikat atau natur ilahi Yesus Kristus berkaitan erat dengan sifat hakikat keilahiannya yang tidak pernah berubah. Sehingga dengan kata lain begini Bapak Ibu, pada ayat yang ke-6, sederhananya Rasul Paulus ingin berkata bahwa Kristus itu adalah Allah. Sekalipun dia berinkarnasi menjadi manusia, natur ilahinya itu, kealahannya itu tidak hilang. Sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang di luar sana. Nah,
Di dalam teks ini pula, Rasul Paulus ingin sekali lagi menekankan bahwa Kristus yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus, Kristus yang sedang berinkarnasi itu adalah Allah. Dan selain dari tulisan Rasul Paulus, kita bisa melihat hal-hal yang nyata yang menggambarkan bahwa keilahian Kristus itu tidak hilang. Keilahian Kristus itu tidak berhenti ketika dia menjadi manusia. Dan itu bisa kita lihat di dalam tulisan-tulisan pada kitab Injil. Misalnya, dalam berbagai kesempatan Kristus mengampuni dosa sehingga dianggap menghujat Allah orang-orang Yahudi. Karena bagi orang-orang Yahudi, yang berhak dan mampu berkata dosamu telah diampuni hanyalah Allah. Dan ketika Kristus berkata dosamu telah diampuni, maka Kristus pada saat itu dianggap oleh orang-orang Yahudi menganggap atau memposisikan dirinya sebagai Allah. Dan ini menggambarkan bahwa keilahian Kristus tidak hilang, tidak berhenti ketika dia menjadi manusia. Selain itu, di dalam kitab Yohanes kita melihat bahwa Kristus kerap kali mengklaim kesatuan dengan Bapa, sehingga lagi-lagi karena perkataan itu Kristus hendak dirajam dengan menggunakan batu oleh orang-orang Yahudi. Dan lebih istimewanya lagi, di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58, Yesus menyatakan kekekalan keberadaannya dan menyamakan diri sebagai YHWH di dalam perjanjian lama. Dan ini dapat kita temui di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-58. Di dalam ayat tersebut, Yesus berkata kira-kira demikian, Aku berada sebelum Abraham ada. Atau dalam bahasa Inggrisnya, before Abraham was, I am. Dari kesemua catatan yang kita temui, baik di dalam kitab Injil maupun di dalam tulisan Rasul Paulus, kita dapat melihat bahwa ketika Kristus menjadi manusia pun, natur ilahinya tidak hilang. Atau dengan kata lain, Kristus tetaplah Allah. Sehingga semua penjelasan tadi membantu kita untuk memahami maksud Rasul Paulus saat menjelaskan transendensi Kristus melalui kata huparkon dan morphe. Melalui kedua kata ini dan melalui catatan-catatan pernyataan Kristus di dalam Yohanes, dalam kitab-kitab Yohanes atau kitab-kitab Injil lainnya, itu membantu kita untuk memahami bahwa Yesus bukan hanya manusia. Yesus juga adalah Allah ketika dia berinkarnasi di tengah-tengah dunia ini. Akan tetapi, meskipun dalam hakikat atau natur ilahinya yang kekal itu, pada frase berikut dalam ayatnya yang ke-6 dalam Filipi 2, kita menemukan bahwa Paulus mencatat bahwa Kristus tidak menganggap semua itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan kalimat ini membawa kita pada bahasan berikutnya yang masih ada kaitannya dengan makna inkarnasi Kristus pada poin kerendahan hati Kristus, yakni selain transendensi, Rasul Paulus juga ingin menjelaskan mengenai imanensi Kristus pada ayatnya yang ke-7. Ayat 7 berkata demikian, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang dimaksudkan dengan imanensi? Kalau tadi transenden berarti tidak terbatas, tidak terjangkau, jauh dari kita, imanensi kebalikan dari transendensi. Imanensi kerap kali dikaitkan dengan dunia yang terbatas, yang dapat dijangkau, atau bahkan dengan segala hal yang terkait dengan pengalaman hidup manusia. Dan dalam kaitannya dengan teologi Kristen, Allah yang imanen adalah Allah yang berada di dalam struktur alam semesta dan turut serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia. Kalau tadi pada ayatnya yang ke-6 bagian A, Rasul Paulus ingin berkata bahwa Kristus
Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas, yang keilahiannya tidak berhenti ketika dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Pada ayatnya yang ke-6 bagian B dan ayatnya yang ke-7, Paulus ingin menekankan imanensi Kristus. Dan yang tentu ini sangat berkaitan erat dengan kerendahan hati Kristus yang menjadi concern pertama kita pada penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Imanensi Kristus ini digambarkan dalam kata huparkon. Dalam ayatnya yang ke-6 bagian B yang berkata tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kemudian ekenosen mengosongkan diri dan morfe dulu, rupa seorang hamba dan sama seperti manusia. Nah, kata harpakmon dalam ayatnya yang ke-6 bagian B ini memiliki arti yang beragam. Hoover dalam bukunya menuliskan bahwa huparkon ini berarti sesuatu yang tidak digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Karena Hoover menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang sudah dimiliki oleh Kristus. Lain dengan Dargon DeVee, O'Brien, dan N.T. Wright. N.T. Wright, Bryan, dan Fee sama-sama menolak pandangan yang mengartikan kata ini sebagai sesuatu yang direbut. Karena bisa saja mengasumsikan bahwa Yesus tidaklah memiliki kesetaraan ilahi itu. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita memahami kata tidak harus dipertahankan pada ayatnya yang ke-6 bagian B? Kunci untuk menafsirkan kata ini atau frasa ini bukanlah terletak pada paradigma apakah Yesus berusaha mendapatkan atau berusaha mempertahankan kesetaraan ilahi itu. Melainkan bagaimana sikap Yesus terhadap kesetaraan ilahi yang dimilikinya itu, yaitu tidak bersikap mementingkan diri sendiri. Dan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri ini kita jumpai dalam kata selanjutnya pada ayat yang ke-7, mengosongkan dirinya, atau dalam bahasa aslinya ekenosen. Dan kata ekenosen ini dari tahun ke tahun, dekade ke dekade, itu menjadi pokok perdebatan penting dalam teologi Kristen, khususnya yang berkaitan dengan inkarnasi Kristus. Dan ragam penafsiran atau pemberian arti pada kata ekenosen ini dirangkum oleh Donald Guthrie dalam 3 kelompok. Ada yang menganggap bahwa Yesus benar-benar meninggalkan natur ilahinya, sehingga Yesus adalah sepenuhnya manusia. Ada juga yang menafsirkan bahwa pengosongan diri ini Yesus menunda status setara dengan Allah yang hanya berlaku selama wujud kemanusiaan sebelum Yesus kembali ke surga. Dengan kata lain, ketika Yesus ke dalam dunia ini, dia menunda dirinya sebagai Allah, dia bukan Allah. Dan pada kelompok yang ketiga, Guthrie mencatat bahwa ada juga yang menafsirkan bahwa itu sebagai bentuk penghapusan diri, penyangkalan natur ilahi sebagai kontras dengan peninggian diri. Kira-kira di antara 3 penafsiran ini mana yang lebih tepat? Secara literal memang kata ekenosen atau mengosongkan diri ini ya berarti Kristus mengosongkan diri. Tetapi penggunaan dan penafsiran kata ini tidak dapat ditafsirkan secara hurufiah. Karena tentu akan bertentangan dengan poin pada ayatnya yang ke-6 bahwa natur ilahi Kristus itu bersifat kekal. Akan tetapi untuk menolongnya kita harus melihat pada frasa berikutnya. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan ini, maka dalam ayat ini, ekenosen bukan berarti Kristus melepaskan natur ilahinya, bukan juga penyangkalan Kristus terhadap natur ilahinya, apalagi Kristus benar-benar menghapus keilahiannya atau mengosongkan natur ilahinya sehingga menjadi bukan Allah. Tetapi makna ekenosen pada ayatnya yang ke-7 ini berarti
Kristus menuangkan dirinya, pour out himself, atau memberikan segenap dirinya demi manusia dengan cara mengenakan natur insani. Atau dalam bahasa yang digunakan oleh Paulus, mengambil rupa seorang hamba saat dia hidup di dunia ini guna menjalankan misi penebusan. Artinya di sini, Kristus yang tidak terbatas dalam natur ilahinya menjadikan dirinya terbatas. Kristus yang mulia itu menjadikan dirinya hina agar dapat memuliakan diri kita yang hina ini. Dan di dalam Ibrani, penulis menuliskan bahwa Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dengan kata lain, ketika Kristus hadir ke dunia ini, Kristus tidak menggunakan keilahiannya dalam tanda petik semena-mena. Kristus mengenakan natur manusia sehingga dia merasakan penderitaan, dan bukan hanya saja merasakan penderitaan, Kristus pada akhirnya menderita sampai mati. Dan ini menghantarkan kita pada poin berikutnya berkaitan dengan kerendahan hati Kristus, yakni kulminasi atau puncak dari inkarnasi Yesus Kristus dalam konteks pembacaan ini, khususnya pada ayatnya yang ke-6 sampai ke ayatnya yang ke-7, itu terdapat pada ayat yang ke-8. Bagian akhir khususnya, dia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-8 menjadi puncak dari inkarnasi Kristus, jelas merupakan akhir dari rangkaian cerita tentang atau narasi tentang inkarnasi Kristus, tentang kerendahan hati Kristus yang dituliskan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kristus yang adalah Allah yang kekal itu membatasi diri dalam rupa seorang hamba sehingga menjadikannya rendah, terbatas, fana, hina, dan lain sebagainya. Demikian juga dia yang setara atau sehakikat dengan Bapa menuangkan atau memberikan segenap dirinya sehingga menjadi sama dengan manusia. Oleh sebab itu dia mengalami kematian. Dan ironisnya Bapak Ibu, kematian Kristus harus terjadi di kayu salib. Simbol kerendahan hati Kristus yang jelas bertentangan dengan kondisi sosial politik Greko-Roman, Yunani Romawi pada saat itu. Dinamika sosial politik Yunani Romawi saat itu sangat dominan dengan kehormatan yang diperbandingkan dengan malu, shame, atau reputasi. Untuk mencapai sebuah kehormatan, orang-orang yang berada di dalam lingkungan Greko-Roman haruslah memiliki self-promotion. Dia harus mempromosikan dirinya ketimbang bertindak rendah hati. Karena bagi mereka, rendah hati itu sama halnya dengan hal yang memalukan. Humiliation. Kerendahan hati itu hanya akan membuat seseorang menjadi rendah, menjadi bergantung, menjadi terhina, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa salah satu lambang yang memalukan di dalam budaya Yunani Romawi saat itu adalah salib. Mengapa? Karena salib melambangkan superioritas dan otoritas kerajaan Yunani Romawi bagi para kaum yang memalukan. Sehingga orang yang tersalib adalah orang yang paling hina saat itu. Itulah sebabnya dalam tulisan Rasul Paulus yang lain, Paulus mengatakan bahwa bagi orang-orang lain, pemberitaan tentang Kristus yang tersalib itu merupakan suatu kebodohan. Karena bagi mereka, tidak mungkin seseorang yang dianggap sebagai Tuhan mati tergantung di kayu salib, lambang penghinaan itu.
Sebaliknya bagi kita orang percaya, salib merupakan puncak dari kerendahan hati. Yang terpatri indah dalam inkarnasinya, melalui salib itulah manusia yang adalah seteru atau musuh Allah didamaikan dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan melalui salib inilah Kristus dimuliakan. Dan tentu ini terjadi dalam konteks inkarnasi. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat diagram yang ditampilkan, transendensi Kristus yang diceritakan atau dibangun narasinya oleh Rasul Paulus berkata bahwa Kristus itu kekal karena dia adalah rupa Allah dan setara dengan Allah. Akan tetapi dalam inkarnasinya dia menjadi pribadi yang fana, yang tidak lagi kekal tetapi abadi. Abadi itu memiliki awal dan memiliki akhir. Beda dengan kekal. Kekal itu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Dan dalam kefanaannya itu, Rasul Paulus menggambarkan bahwa dia yang awalnya rupa Allah mengambil rupa seorang hamba. Dia yang awalnya setara dengan Allah turun derajatnya menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya yang fana itu berpuncak kepada ketaatan dan kematiannya di kayu salib. Dalam rupa hamba dia merendahkan diri, dan dalam keberadaannya yang sama dengan manusia dia mati. Sehingga kerendahan hati Kristus terpatri nyata karena dia tidak menganggap dan tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan mengalami kematian demi kita manusia-manusia berdosa. Sehingga kita beranjak pada poin berikutnya, pemuliaan diri Kristus. Dan inilah merupakan dampak dari kerendahan hati Kristus. Secara khusus kematiannya di kayu salib. Dan ini tentu kembali lagi berbanding terbalik dengan kebudayaan Yunani Romawi yang telah saya sampaikan pada poin sebelumnya. Budaya Romawi, budaya Yunani pada saat itu berkata bahwa orang-orang yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kehormatan itu orang-orang yang berotoritas, orang-orang yang power. Yang tidak mengalami kematian apalagi di atas kayu salib. Tapi pemuliaan atau peninggian ini tidak hanya saja bersifat saat itu ketika Kristus mati dan naik. Tetapi pemuliaan itu bersifat auristis dan futuris. Auris itu tergenapi saat Kristus bangkit dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan inilah yang membuat kita hingga saat ini memanggil dan meyakini Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya auris, Kristus dimuliakan ketika dia naik, bangkit dan naik ke sorga, tetapi dampaknya terjadi sampai saat ini. Akan tetapi ada juga aspek futuris, aspek kedepannya, yang akan tergenapi ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Dan pemuliaan Kristus oleh Allah Bapa ini sebagai tanda kebesaran dan keagungannya yang tidak diraih oleh self-promotion atau self-boasting seperti dalam budaya Greco-Roman, melainkan melalui kerendahan diri yang terpatri dalam inkarnasi Kristus. Kemuliaan atau pemuliaan diri Kristus oleh Allah Bapa sebagai tanda kebesaran dan keagungannya tidak diraih melalui promosi diri atau bahkan kesombongan diri seperti yang terjadi dalam budaya Yunani Romawi, melainkan melalui kerendahan diri Kristus yang terpatri dalam inkarnasi Kristus. Dan ini terlihat jelas dalam catatan Injil Sinoptik yang senantiasa memperkenalkan Kristus dalam kesederhanaan. Misalnya, Kristus lahir dalam tempat makan domba, lahir dari dalam lingkungan Galilea, lingkungan yang saat itu tidak dianggap karena mereka kasar, mereka rendah, mereka hanyalah orang-orang yang bekerja sebagai nelayan. Dan juga lahir dalam lingkungan seorang tukang kayu. Dan pada pasal terakhir ini memproklamirkan kemuliaan Kristus. Dan misalnya saja dalam Injil Matius,
Kita membaca bahwa Yesus menderita dan mati secara terhina, lalu setelah kebangkitannya baru ia mengklaim bahwa segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadanya. Matius 28 ayat yang ke-18. Namun, sekalipun Kristus dimuliakan, peninggian terhadap Yesus tidak tepat dimengerti sebagai upah. Misalnya seperti saya, ketika meraih sesuatu jabatan yang tinggi dan dianugerahkan jabatan itu kepada saya karena saya berprestasi, bukan seperti itu. Atau bahkan itu sebagai sebuah kemenangan atas kuasa-kuasa di alam semesta ini. Kemuliaan yang diterima oleh Kristus bukan seperti itu. Atau bahkan sebagai apoteosis atau pengilahian manusia. Sebab Yesus yang ditinggikan ini sebelumnya adalah Allah dan tidak pernah berhenti menjadi Allah. Tetapi pemuliaan diri Kristus ini sebagai divine vindication. Vindication itu bahasa Indonesianya pemulihan nama baik. Tetapi tentu di sini Kristus nama baiknya tidak perlu dipulihkan. Tetapi divine vindication yang dimaksudkan di sini ialah kembali memperlihatkan bahwa Kristus itu adalah Allah. Allah yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Tetapi tujuan utama dari pemuliaan Kristus ini bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan kembali untuk kemuliaan Allah Bapa. Sehingga makna inkarnasi Kristus dalam poin pertama yang besar ini, kita melihat bahwa pemuliaan diri Kristus dan inkarnasi Kristus itu terjadi hanya untuk kemuliaan Allah Bapa. Itu dapat kita jumpai pada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ini berarti bahwa tujuan utama kerendahan hati Kristus yang terlihat dalam karya inkarnasinya pun bukan untuk dirinya sendiri, melainkan kembali untuk kemuliaan Allah Bapa. Sehingga tujuan kerendahan hati ini bukan untuk melayani self-centeredness, keberpusatan pada diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan Allah. Dan saya ingin mengajak kita melihat pertanyaan di dalam Katekismus Westminster yang berkata demikian. Apakah tujuan hidup manusia yang tertinggi? Jawaban dalam Katekismus tersebut ialah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Indah, bukan? Dan ini adalah mindset Yesus Kristus yang harus dimiliki oleh jemaat di Filipi dan oleh kita saat ini. Sehingga pada poin yang pertama ini, berkaitan dengan inkarnasi Kristus, kita dapat melihat bahwa makna yang pertama, Kristus tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, tetapi membuat dirinya serendah-rendah mungkin. Sehingga pada akhirnya Dia dimuliakan oleh Allah Bapa. Namun kemuliaan yang Dia terima pada saat Dia berinkarnasi itu tidak kembali pada dirinya sendiri, tetapi kembali untuk kemuliaan Allah Bapa. Dan ini membuat kita beranjak pada poin berikutnya, poin yang terakhir, implikasi inkarnasi Kristus dalam hidup berjemaat, yakni sebagai patron. Ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, di situ berarti bahwa inkarnasi Kristus itu membuat kita ketika dalam hidup berjemaat harus sehati sepikir. Kata sehati sepikir dalam ayat 2 harus dipahami sebagai seruan untuk bersatu. Mengingat pada saat itu Filipi dihadapkan dengan masalah perpecahan. Dan ketika perpecahan itu terjadi di antara dan di tengah-tengah jemaat Filipi, seruan yang dikumandangkan oleh Rasul Paulus ialah bersatu dalam kesatuan yang diwujudkan dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ungkapan satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dalam dunia Yunani Romawi itu berbicara mengenai a deep and stronger friendship and comradeship. Kedalaman dan kekuatan persahabatan dan persaudaraan. Maka tidak heran Bapak Ibu,
Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Rasul Paulus menekankan realisasi persatuan itu. Berupa, yang pertama, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Atau dalam terjemahan lainnya berarti jangan melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Kemudian rendah hati dan menganggap orang lain lebih penting atau lebih baik dari diri kita sendiri. Dan tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hal-hal inilah yang harus diperhatikan oleh jemaat Filipi dan oleh kita pada saat ini. Kesatuan ini tentu meneladani karya dan kesatuan Bapa, Kristus dan Roh Kudus. Karena kesatuan Bapa, Kristus dan Roh Kudus itu terjalin secara kekal, namun harus mengorbankan salah satu di antaranya untuk menebus manusia berdosa. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sehingga kesatuan dalam persahabatan dan persaudaraan, jemaat harus memusatkan pikiran pada Kristus. Ayatnya yang kelima. Paulus menjelaskan maksud sehati sepikir dalam ayatnya yang kedua tadi, di dalam ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kata berpikir di sini berarti set your mind on something, menetapkan pikiran atau memfokuskan pikiran pada sesuatu. Artinya di sini Paulus sedang menyatakan bahwa sehati sepikir berarti memusatkan pikiran, memfokuskan pikiran dan menetapkan pikiran kita pada pikiran atau sikap Kristus sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada poin mengenai inkarnasi Kristus tadi, bahwa Kristus tidak mempertahankan kemuliaannya, Kristus menjadikan dirinya hina demi menyelamatkan yang lain yang ada di luar dirinya. Kristus juga menerima kemuliaan, namun kemuliaan itu dikembalikan kepada Allah Bapa. Dan hendaknya kita pun demikian. Dalam hidup berjemaat, kita pun harus berpikir bagaimana keagungan kita, kemuliaan kita itu tidak kita pertahankan, tapi kita korbankan demi mengangkat yang lain. Sehingga semua kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Allah. Dan kedua penjelasan besar tadi, baik makna inkarnasi Kristus maupun patron dalam hidup berjemaat, membawa kita kepada konklusi, yakni yang pertama, kesatuan dalam persahabatan dan persaudaraan dalam hidup berjemaat haruslah didasari pada teladan kesatuan Bapa dan Kristus yang dalam kesatuannya mau berkorban, mengorbankan yang paling berharga demi mendamaikan manusia berdosa dengan Allah, serta mengubah status manusia dari seteru atau musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Poin yang kedua, dengan menetapkan pikiran kepada pikiran Kristus dalam hidup berjemaat, paling tidak ada dua dampak serius. Yang pertama, membuang dua hal. Membuang ambisi-ambisi yang egois atau agenda sendiri yang memimpin kepada tujuan personal, tujuan pribadi. Dan B, membuang segala keangkuhan dan kesombongan, karena kesombongan membuat kita mengejar personal glory, kemuliaan personal, kemuliaan diri sendiri. Dan bagian B, memperlihatkan dua hal. Kalau tadi membuang dua hal, sekarang memperlihatkan dua hal. Menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri, atau mengembangkan sikap respect for one another, hormat satu dengan yang lain. Dan memperlihatkan bagaimana kita mendahulukan kepentingan orang lain atau kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan pribadi kita. Dan konklusi yang terakhir, tentu tujuan tertinggi dalam hidup berjemaat dengan segala program pelayanan dan pekerjaan yang ada ialah
for the glory of God alone. Hanya untuk kemuliaan Allah Bapa saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kami untuk rendah hati satu dengan yang lain. Menganggap orang lain lebih penting daripada kami sendiri. Kami juga diajar untuk tidak mempertahankan kemuliaan diri kami, tidak mempertahankan kehormatan diri kami. Karena itu hanya membawa kami kepada kesombongan, karena itu hanya membawa kami kepada kemuliaan diri kami sendiri. Tetapi sebagaimana Engkau yang telah mengorbankan anakmu yang tunggal itu, yang tidak mempertahankan kemuliaan dan kehormatan dirinya, melainkan menjadikan dirinya hina sehingga memuliakan manusia yang berdosa yang hina itu. Dan itulah yang harus kami teladani, Bapa. Dan kami juga bersyukur karena firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajarkan kami bahwa segala sesuatu yang kami lakukan itu hanyalah untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau beritakan dan sampaikan kepada kami pada saat ini. Namun kami sadari kami lemah, kami berdosa, kami terbatas dalam melakukan dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini. Namun kami juga yakin dan percaya bahwa Roh-Mu yang kudus itu akan memampukan kami untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Allah yang telah memberikan firman-Mu kepada kami pada saat ini. Dan saat ini Bapa, kami juga rindu untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami juga rindu untuk tidak hanya mendoakan diri kami sendiri, tetapi juga mendoakan orang lain. Mendoakan gereja-gereja yang lain, bahkan mendoakan bangsa dan negara di mana kami tinggal saat ini. Dan oleh sebab itu, terlebih dahulu kami mau mendoakan gereja-Mu di tempat ini. Gereja Injili Agape Jemaat Victory Sorong. Dengan segala persoalan permasalahan, dengan segala program pelayanan dan pekerjaan yang telah dilakukan atau bahkan yang belum dilakukan, Tuhan kiranya menolong. Semuanya itu tidak dapat berjalan jika tidak ada kerjasama di antara kami semua. Baik gembala jemaat, yakni Ibu Pendeta Sarma, Wakil Gembala, Bapak Evangelis Adrian Lewaka Besi, dan bahkan seluruh pengerja dan jemaat-jemaat yang ada. Tuhan kiranya menolong kami semua, memberikan kepada kami kesatuan hati, memberikan kepada kami kerendahan hati satu sama yang lain, memberikan kepada kami juga kerinduan untuk sama-sama bergandengan tangan, kerinduan untuk sama-sama memikirkan bagaimana kami memajukan dan mengembangkan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini. Tanpa ada rasa sungkan, tanpa ada rasa bahwa diri kami lebih baik atau bahkan lebih rendah daripada yang lain. Tetapi memiliki perasaan dan pikiran bahwa kami hadir dengan segala kelebihan dan kekurangan kami untuk sama-sama saling melengkapi guna memajukan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini. Tuhan tolonglah kami, karena kami tahu ini bukanlah perkara yang mudah. Namun kami yakin dan percaya Tuhan yang telah menolong, memimpin dan menuntun jemaat ini sehingga bisa berdiri sampai saat ini dengan segala problematika yang dihadapi, maka Tuhan yang sama juga yang akan menolong seluruh jemaat, seluruh pengerja dan pengurus, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini untuk bekerja bersama, membangun dan mengembangkan pelayanan di tempat ini. Terlebih khusus kami berdoa menyerahkan Gembala kami terkasih Ibu Pendeta Sarma dalam keadaan kondisi tubuhnya yang ada. Kiranya Tuhan menolong menguatkan hamba-Mu ini. Jemaat-jemaat Tuhan lain yang saat ini juga sedang bergumul dengan keadaan tubuh yang lemah, karena sakit penyakit, karena keadaan jiwa yang tergoncang dengan kondisi-kondisi yang dihadapi, kondisi sosial, ekonomi yang membuat jemaat-jemaat yang lain merasa terpuruk.
Tuhan kiranya juga hadir bersama-sama dengan mereka, menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka saat ini. Dan kami juga rindu berdoa bukan hanya untuk gereja ini secara lokal, tetapi mendoakan gereja ini juga secara sinodal, yang dalam beberapa waktu ke depan berencana mengadakan sidang sinode. Kiranya Tuhan menuntun, memimpin, sehingga ketika sidang sinode ini berjalan, entah itu secara langsung bertatap muka bertemu di kota yang sudah ditentukan, atau bahkan entah mungkin pertemuan ini akan diadakan secara virtual melalui media atau aplikasi Zoom dan aplikasi yang sejenis dengannya. Tuhan kiranya menolong sehingga sidang sinode ini dapat berjalan dengan baik. Dan ketika sidang sinode ini berjalan, segala sesuatu yang dibicarakan, segala sesuatu yang ingin disampaikan ada dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga membuahkan hasil yang baik untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, Gereja Injili Agape secara luas ini, Bapak. Dan kami sadari dana yang dibutuhkan sangatlah banyak, namun kiranya Tuhan Engkau Allah sajalah yang mencukupkannya. Dan kami juga berdoa untuk semua petinggi-petinggi yang ada, Tuhan kiranya menolong sehingga mereka pun dapat memimpin persidangan ini, dan dalam keseharian di tengah-tengah jemaat ini pun dapat memimpin seluruh hamba Tuhan dan jemaat yang ada di bawah mereka dalam pimpinan, tuntunan, kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Dan kami juga tidak hanya mau berdoa bagi gereja kami secara pribadi, namun kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang lain yang saat ini sedang bergumul di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat ini. Kiranya gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, hadir dan memikirkan bagaimana mereka berdampak bagi dunia ini. Bagaimana mereka hadir, merangkul, dan juga bergandengan tangan bersama-sama dengan dunia yang semakin hari semakin hancur ini, sehingga gereja dapat benar-benar menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga mau berdoa menyerahkan pemerintah kami yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan keadaan bangsa kami yang saat ini sedang terpuruk. Terpuruk karena pandemi, terpuruk karena kondisi pandemi ini mengakibatkan sektor perekonomian, pendidikan, dan juga perdagangan dan sektor-sektor lainnya mengalami keterpurukan. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami sehingga dapat mengembalikan keadaan bangsa kami ini menjadi lebih baik. Orang-orang yang sedang berjuang dengan keadaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan mereka, kiranya Tuhan menolong sehingga dalam masa-masa yang sulit ini mereka pun dapat tetap memiliki pengharapan hidup. Dan dengan pengharapan hidup itu mereka dapat terus melanjutkan hidup mereka dalam pimpinan Tuhan. Dan orang-orang lain yang saat ini membutuhkan uluran tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang menyatakan itu melalui orang-orang yang peduli terhadap mereka, entah itu melalui gereja, entah itu melalui organisasi keagamaan yang lain, entah itu melalui organisasi pemerintahan yang lain pun, kiranya Tuhan tolong sehingga melalui semuanya itu Tuhan mendekati mereka, memberkati mereka, dan memberikan kepada mereka kehidupan dan pengharapan yang lebih baik lagi. Dan Bapa, masih ada banyak hal yang ingin kami doakan, namun kami terbatas di dalam kata dan kalimat-kalimat yang dapat kami rangkai untuk menjadi doa permohonan di hadapan-Mu. Namun kami yakin dan percaya sebelum kami menyampaikan seluruh pokok doa kami, Tuhan terlebih dahulu mengetahuinya dan Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk tetap setia menanti jawaban Tuhan atas doa-doa kami nanti. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi murid-murid-Mu dan diteruskan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah melaut kita lewat kebenaran firman Tuhan. Saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menyerahkannya kepada bendahara. Sambil persembahan dijalankan, kita akan naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saatnya kita mendengarkan warta jemaat sepekan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Shalom, dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah pada pagi hari ini. Atas nama Gembala dan Pengerja, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Evangelis Hendy Putile Halat yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga dalam pelayanan yang ada. Pagi hari ini kami akan menyampaikan info sepekan Gria Victory Sorong. Sehubungan dengan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Sorong, maka kita akan tetap beribadah secara online melalui aplikasi Facebook, Zoom, dan YouTube Gria Victory Sorong. Berikut jadwal pelayanan selama sepekan. Jadwal pelayanan selama sepekan. Atas nama Gembala dan Pengerja kami mengucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Jemaat yang terkasih, kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Dan kita akan kembali kepada rutinitas kita hari lepas hari. Dan hendaknya kita meneladani Kristus yang rela menanggalkan semua yang ada pada dirinya demi menyelamatkan yang lain. Namun kita sadari bahwa semua itu tidak dapat kita lakukan tanpa berkat Tuhan tercurah atas kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.